Pergi ke pasar membeli tomat. Cakep. Yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Puji Amisi MA. Yang kami hormati Bapak Ustadz Gofir beserta pendamping. Juga yang kami muliakan Bapak Ibu Saibul Baik di rumah ini, di rumah yang berkah ini. Selanjutnya yang kita sayangi teman-teman SMP, SMA, Yayasan Pendidikan Harapan pada saat itu, kawan sejak anak remaja ya kita ya, di tahun sekitar 67 sampai 73 hingga sekarang. Insya Allah sampai ke jannah. Amin. Amin. Yang kami cintai anak-anak kita yang hadir pada hari ini beserta ibu pendamping. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan bersilaturahmi di acara syukuran pada usia kami yang lebih kurang 70 tahun. Juga salam dan salawat kita tujukan kepada Rasul junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenankan saya Suzana Baktiar Icus sebagai MC menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama pembukaan yang sudah saya sampaikan. Yang kedua kata sambutan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Febri Mansyah. Selanjutnya kata sambutan dari Saibul Bair. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak RT kita di tempat ini. Lanjut dengan doa pembukaan dan doa untuk anak-anak yatim. Selanjutnya sedekah untuk anak yatim dan foto bersama anak yatim. Itulah sesi pertama kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi kedua, pencerahan untuk yang berulang tahun dan untuk kita yang mungkin sudah lansia dengan tema hidup adalah perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan oleh Bapak Uci Armusi. Selanjutnya doa penutup. Kita lanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah. Selanjutnya kami akan menyerahkan sedekah untuk kaum duafa dari pesantren Bait Quran Cikamde. Terakhir, potong nasi tumpeng, makan bersama dan tukar kado. Begitulah acara kita pada hari ini. Acara pertama sudah saya mulai pembukaan. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Febri Mansyah sebagai ketua panitia untuk menyambut kita pada hari ini. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah hadir semua di sini di rumah yang sangat berbahagia ini untuk kumpul bersama. Seperti yang telah disebutkan tadi oleh MC kita, acara utama kita adalah ucapan atau rasa syukur atas bertemannya kita selama ini yang usianya saat ini hampir disebutkan antara 70 ke 72. Kami ini loh adik-adik yang baju-baju biru ini di atas 70 ini semua. Ada yang 70 nggak sih? Nah ya, Pak Ustadznya juga belum ini. Jadi kami itu dulu dari
sekolah di Medan. Yayasan Pendidikan Harapan, ada yang SMP dan SMA. Nah, sampai berlanjut kira-kira sekian tahun, tetap ada pertemuan, sehingga kemarin dalam satu ini kami, bagaimana kalau kita yang sudah 70 dan 72, itu range-nya kira-kira usia kami ini yang pakai baju biru ini, kecuali ini. Demikianlah. Satu yang ingin pertama kami sampaikan adalah terima kasih atas kehadiran adik-adik, terima kasih atas kehadiran ibu pembimbing, bapak pembimbing, para ustadz yang kami undang khusus untuk hari ini. Terima kasih kami kedua tentunya adalah kepada Habibul Baik, Bapak, kami bilangnya Bang Satar, ya, SP, nah ini dia yang baju biru kopiah hitam, beserta seluruh ahli baik yang ada di rumah ini yang sangat memberikan bantuan di dalam pelaksanaan, penyelenggaraan, dan terlaksananya agar kita bersama. Yang kedua tentunya kepada seluruh teman-teman yang telah ikut partisipasi. Dalam catatan kami terakhir ada 38 orang yang mendaftarkan diri untuk ikut di dalam acara ini secara partisipasi. Ju, topinya terakhir, yang kalau tidak saya salah, tas itu tuh. Kalau saya tidak salah, 35 orang Topinya tas itu. mengatakan akan hadir. Sehingga saya baru lihat ini sekitar 17 atau 19 orang. Kita ikuti saja, kita tunggu saja bagaimana. Itu kira-kira adalah itu tas itu. laporan dari kami. Kemudian kami dalam acara ini juga mengundang dari saudara-saudara kami, anak-anak kami yang ada di sekitar lokasi ini, di Jalan Madrasah sekitarnya. Ada 40 orang, kita tunggu kehadirannya, barangkali ada yang masih ikut kegiatan lain-lain. Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Dan juga ada yang dari pesantren, maaf kalau saya salah namanya Pak, Cikande. Ya, itu dia. Tapi kemungkinan hanya diwakili para bapak pemimpinnya saja. Yang kira-kira yang dapat kami sampaikan, sekali lagi terima kasih kepada seluruh yang hadir, kepada anak-anak kami, adik-adik kami, kepada ahli baik terutama, kepada seluruh teman panitia yang sangat aktif. Dalam hal ini ada Bu Dini, ada Bu Wati, ada Bu Icus, yang sangat membantu di dalam pelaksanaan. Kira-kira itu. Nah, apakah ini nanti akan berlanjut atau bagaimana di dalam waktu-waktu selanjutnya? Kami berharap ini bisa menjadi satu agenda tahunan barangkali, atau bagaimana nanti. Yang pasti saya rasa tempat ini sangat bisa kita harapkan keselenggaranya Pak Satar. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan selaku panitia pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan kata sambutan, silakan Pak Satar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di sini bersama-sama tanpa kekurangan sesuatu apapun. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua hadirin, terutama anak-anak kami, anak yatim piatu, anak yatim yang berada dari sekitar Jalan Madrasah ini. Dan juga Pak Ustadz yang ikut hadir di sini, Bapak pimpinan RT di daerah ini. Rasanya barokah sekali
tempat ini kita bisa hadirkan. Terima kasih kepada tentunya Bapak Thohir yang sudah berusaha mengumpulkan anak-anak kita ini berkumpul di sini. Juga ibu pembimbing yang ikut mendampingi. Alhamdulillah. Terima kasih hadir semua. Terima kasih kepada panitia juga ya. Kami di sini dapat suatu kehormatan atau kebahagiaan dari Bapak PR sama Ibu ini sebagai pemerintah daripada acara ini, di mana yang sebenarnya intinya kita sudah beranjak masuk ke usia 70, sudah dapat diskon semua. Yang dapat diskon itu dikumpulkan dan berkumpul. Mari kita panggil adik anak-anak kita junior yang masih di bawah, agar nanti lanjut bisa lebih baik dari kita ini, terutama anak yatim dan anak yatim piatu yang berada di sekitar sini. Kita ini berkumpul di sini dari segala wilayah. Kami dari Medan. Dari Medan pun kami sudah berpisah, bercerai-berai. Yang terutama yang paling jauh tuh yang di sana, Bu Yaki dari Nur sampai ke Amerika sana. Selamat datang, bisa berkumpul kembali. Jarang-jarang ini, baru ini kita bisa berkumpul secara keagamaan dengan saudara kita Yaki ini. Lama sekali beliau di mana negaranya? Di Seattle, USA. Alhamdulillah, terima kasih Yaki. Iya. Jadi begitu, mana tadi ada istri saya Ida Hamzah, Miss Nafis Hijrah, yang pada hari ini cukup memberikan segala pemikirannya untuk terlaksana acara yang diprakarsai oleh bapak-bapak ini, Bapak EF Sam dan ini. Di sini barangkali sebagai momen daripada dimulainya acara ulang tahun bersama. Ulang tahun Kolosal yang tiap tahun akan ada yang pergi dan akan ada yang datang atau masih panjang umur semuanya. Insya Allah, alhamdulillah. Kalau memang kita bisa, tentunya ingin hidup beriman, beragama tentunya, dengan tidak ada sesuatu yang salah kita lakukan karena usia yang lanjut. Baik, terima kasih kami sampaikan kembali. Tak lupa kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Sahibul Baik. Kami berterima kasih sekali kepada Bapak Rahim Sahabat Pasaribu yang telah menyediakan tempat ini untuk kita sehingga kita dapat nyaman berkumpul di sini. Alhamdulillah. Selanjutnya kami minta kepada Bapak RT setempat untuk dapat menyampaikan kata sambutan. Mohon kepada Bapak Wawan Kusnadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wabil khusus yang terhormat Sahibul Baik, yaitu Bapak Rahim Sakar Pasaribu beserta keluarga besarnya. Yang terhormat Bapak Uci Anisi selaku pimpinan Majelis atau Yayasan dari Cikamil, Tangerang. Yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Ghafur DKM Masjid Miftahul Jannah
yang ada di RT 008 RW 014 Kelurahan Cibubur. Yang terhormat Bapak Ibu yang berpakaian seragam biru, salah satu koordinator ataupun kepanitiaan. Yang terhormat adik-adik kita, anak yatim semuanya, mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada Bapak Ibu semua dan adik-adik. Dalam hal ini saya mewakili dari kepengurusan RW 014 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Muhammadiyah, Jakarta Timur. Mari kita bersama-sama selalu menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan di pagi hari ini yang begitu cerah. Kita masih diberikan beberapa nikmat, yaitu nikmat umur panjang, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, sehingga dapat berkumpul atas undangan dari Bapak Rahim Sakar Pasaribu. Insya Allah kita bisa bersilaturahmi dengan adanya atau ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya, selaku pengikutnya, selalu mendapatkan syafaat di akhir kiamat. Yang pertama, mungkin pada hakikatnya ajang silaturahmi ini diadakan untuk memberikan satu umur panjang, kesehatan, keberkahan rezeki maupun keberkahan yang lainnya. Yang kedua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Saya sangat bangga memiliki warga yang sangat baik, salah satunya yaitu Bapak Rahim Sakar. Di dalam hal ini selalu melaksanakan ajang silaturahmi dengan ikat selalu ada pengajian di setiap bulan seperti itu. Mudah-mudahan dengan wacana dan niatan dia ini selalu dikabul dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada kesempatan di hari Minggu yang cerah ini, kembali dari Bapak Rahim ini mengundang kita semua untuk bersilaturahmi dan berbagi. Semoga amal ibadah Bapak Rahim ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mewakili dari pengurus mengucapkan banyak terima kasih dengan diadakannya fasilitas serta hidangannya, serta juga sampai yang itu akan insya Allah akan diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Tadi Ibu Elsa punya kantor, saya juga punya kantor ini. Insya Allah kantor saya juga masuk di bawah hati Bapak Ibu dan adik-adik semua. Membeli madu di kota Mekah. Di kota Mekah ada Ka'bah. Di hari Minggu yang begitu ceria. Mudah-mudahan semoga semuanya mendapatkan berkah. Amin. Mungkin itu segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan acara doa pembukaan dan doa untuk yang tercinta anak-anak yatim. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustadz Dhofir untuk membawakan acara ini. Silakan Pak Ustadz Dhofir. Yang membawa salam utangnya lunas. Alhamdulillah utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat
yaitu Syafii Bek, yang terkenal yaitu Bapak Rahul Sata Pasrita yang punya majelis. Moga berkah. Yang terhormat semua rombongan yang pakai seragam yang sangat luar biasa, energik. Katanya Multasa kurang umur 70 tahun, tapi saya lihat ternyata kayak 27. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, ini benar-benar berkah. Ini yang disebut dengan umur berkah. Mudah-mudahan nanti doa saya dijabah. Yang terhormat Bapak RT Wan selaku wilayah, Bapak Khusus yang terhormat Bapak Alisa Iji, dia jauh-jauh dari Banaraja. Dari sana jam berapa Pak? Subuh kali, jauh banget saya Banaraja. Yang saya hormati agar itu semua anak-anak yatim yang saya cintai. Saya di sini berdiri akan menyampaikan doa untuk kita semua dalam rangka pembukaan acara tersebut. Mudah-mudahan dalam acara ini adalah acara yang mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti acara ini bukan pada saat ini saja, tapi akan selalu berkesinambungan, berlanjut, syukur-syukur setiap sebulan sekali. Alhamdulillah ya, saya doakan mudah-mudahan, apalagi Pak Rahim ini kesataannya mudah-mudahan selalu mensupport sebulan sekali mengadakan demikian. Ini sangat luar biasa. Karena apa? Ini adalah orang Islam yang sesuai dengan perintah Allah. Wa amfiku mimma razaqnakum. Mungkin Pak Uci nanti yang akan menyampaikan luas, yang akan menjabarkan tentang masalah ini. Inilah bukti kenyataan bahwa kita sedang mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menginfakkan sebagian rezekimu sebelum datang kematian. Kan begitu. Nah, maka pada hari ini mari kita bersama-sama untuk membuka doa. Tentunya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti juga doa lagi biar doanya banyak katanya. Nanti Pak Uji juga makan doa juga. Nah, saat ini pembukaan ini doa bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan doa kita dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'dimin, hamdan yu'afina amma huwa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta bihi tarifan wa lam tazalika ahlan. Allahumma ya mi'asrafu la tasir wa ya ma'ani wa ya jabirafu la tasir wa ya ghaniyul faqir wa ya mu'awiyya kulli ta'if yasir alaina kulla asir fa tasir alaika yasir. Allahumma la yamanu la yahzunal bayatihi wa tafsir hajatuna ya Allah ilaikal qasir wa alimu biha wa basir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami ya Allah. Perkenankanlah doa-doa kami ya Allah. Pada hari ini keluarga kami berkumpul di majlis yang sangat mulia ini ya Allah. Maka kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, yang mana saat ini kami diberikan umur yang lebih panjang, sehingga kami saat ini umur 70 lebih tahunnya. Dalam itu adalah diskon yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikanlah umur yang berkah,
umur yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul dalam hajat kami, mengumpulkan anak-anak kami, yaitu anak yatim, ya Allah. Maka permulaan ini jadikanlah sebagai hamba-hambamu yang taati, yang soleh, ya Allah, sehingga kami punya rezeki, maka sebagian infakkanlah ada bagian saudara-saudara kami, ya Allah. Maka hari ini kami haturkan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau adalah Maha Rahman, Engkau adalah Maha Rahim. Kami hanya mohon kepadamu, ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah, ijabahkanlah doa-doa kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semua doa kita dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Terima kasih kepada Ustadz Gofir yang telah memimpin kita untuk berdoa. Bapak kasih. Oh udah. Belum sekolah. Jangan pulang dulu ya, foto dulu ya. Jangan pulang dulu. Miss. Yuk. Oh ya, udah ya. Christine. Kumpul dulu ya, nanti kita foto ya. Berapa yang dibagikan? 30 ternyata. Nah, yang datang cuma 30. Gimana fotonya? Ayo sayang, pada berdiri sayang. Sata, Mungkin Sata, bisa dibawa ya. Pak RT sama pendamping. Ditekan aja. Untuk Pak RT. Hah? Aku mau video. Aku mau video. Sana yang di depan itu. Silakan. Ngobrol-ngobrol dengan yang usianya kita akan berdoa lebih dahulu dengan membuka buku dan doa yang ada di depan ibu. Kita akan doa bersama lebih dahulu. Bapak-bapak, kita akan berdoa, mohon duduk dan lebih khidmat. Ustadz kita akan memimpin kita untuk berdoa di awal ini dengan membuka buku doa yang sudah disediakan. Ya, silakan ya. Halaman pertama dimulai dari kita mulai ya. Kita baca bersama-sama ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa ini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hada rahmatun min rabbi, hada min fadli rabbi, liyabluwani ashkuru am akfur. Fa'in tawallaw faqul hasbiyallah. Ambil tongsis, coba kau pegang dulu gini ya. Pegang gini, diam dulu, gini aja ya. Jari kau tuh nutup dulu tuh. Tuh lagi nunduk. Tunggu ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa qawwatu amri ilaika wa aljahtu dhahri ilaika rawbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la malja'a minka illa ilaika. Allahumma inni amantu bi kitabika alladzi arsalta bi nabiyyika alladzi arsalta. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala rabbi, ini buku-bukunya dong. halaman 11 ya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmil zalimin. Halaman 13. Wa idza maridtu fa huwa yashfin wa ayyuba illa rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. 14. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka
الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah umurnya 70 tahun diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama di ayat di halaman 3, ilahi anta maksud. Ini doanya para sufi ya, Abah Anom, Abah Dibyati. Ini doanya dia. Ilahi anta maksud.
Ya ilahi, engkau adalah tujuanku, waridhoka matlub, dan ridhomu yang kami cari. Kita mencari apa? Mencari ridho Allah. A'tini mahabbah, berikan kepada saya mahabbah, cinta kepada engkau. Kita sering cinta kepada siapa? Pada pasangan, pada anak, pada cucu, pada harta. Kita minta kepada Allah, saya pengen cinta kepada engkau. Katanya ada seorang wanita dikasih uang setiap hari 1 juta, tapi yang aslinya nggak pernah dikasih tahu siapa yang kasih uang ini setiap hari 1 juta, 1 juta. Sebulan, 2 bulan, sehari 1 juta, seminggu, 2 bulan, 5 bulan, setahun. Dia pasti pengen tahu, tapi kata orang yang ngasih, dia nggak pengen dikasih tahu. Pokoknya terima aja, ini sedekah 1 juta setiap hari. Kira-kira itu yang dikasih itu tetap ingin tahu nggak ya Pak? Pasti ingin tahu, karena setiap hari dikasih 1 juta. Lalu kita dikasih panas, dikasih hujan, dikasih cinta kepada engkau. Dan berilah saya faham tentang engkau. Ini doanya para sufi, Abah Anom, Abah Dimyati, doanya itu. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa makrifaka. Lalu halaman 4, kita harus selalu membaca alhamdulillahirabbil alamin. Selalu katanya ala kulli hal alhamdulillah. Setiap kesempatan apa saja kita harus membaca alhamdulillah. Ya. Kemana saja kita alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah dulu, habis makan alhamdulillah, pokoknya selalu alhamdulillah. Setiap hari kita harus selalu membaca alhamdulillah, ala kulli hal alhamdulillah. Setiap kesempatan apapun kita membaca alhamdulillah. Apa artinya? Memuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pantas dipuji kecuali engkau ya Allah, alhamdulillah. Lalu yang kedua, itu di surat 18 ayat 39. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini adalah ketika kita menerima apa saja, nikmat apa saja, juga harus selalu membaca Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini surat 18 ayat 39. Lalu ayat 1898, hadza rahmatun mir rabbi. Ini ketika Zulkarnain membuat bangunan, membuat benteng, dia selalu membaca hadza rahmatun mir rabbi. Jadi kalau Bapak membuat bangunan apa saja, tak rumah, tak jembatan, tak apa saja pokoknya, harus berkatalah hadza rahmatun mir rabbi. Ini rahmat dari Tuhan. Surat 27 ayat 40. Nah, ini ungkapannya Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ya, itu halaman 4 ya. Hadza min fadli rabbi. Ketika Nabi Sulaiman bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu sekejap, lalu dia berkata, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhan, bukan karena kehebatan. Lihat duani aashkuru am akfur. Saya diuji, apakah saya lebih bersyukur atau lebih kufur saya. Jadi hidup ini diberikan apapun sebenarnya adalah ujian. Lihat duani aashkuru am akfur. Termasuk diberi umur 70 tahun itu juga ujian. Apakah kita dengan usia 70 tahun ini lebih bersyukur atau malah kufur? Nah, tentu kita minta kepada Allah supaya kita lebih bersyukur. Lalu halaman 5, nah, surat 9 ayat terakhir, ayat 129, halaman 5. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca ayat ini, setelah membaca ayat ini silahkan berdoa dengan bahasa sendiri. Setelah kita baca faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, akan dikabulkan segala doanya. Lalu ada sebuah hadis menjelaskan pada kita, nah ini kalau sudah usia 70 tahun nih, tapi kan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ber-70 kan baru belum 70 kan baru 35 tahun kan, baru 35, rata-rata 35 ya, tambahnya terserah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, ya Allah sungguhnya aku serahkan diriku kepada Engkau sepenuhnya. Nah ini doa ya, sudah 70 tahun nih Pak ya. Bapak kan belum 70. Aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika, aku harapkan wajahku kepada Engkau, aku hadapkan wajahku kepada Engkau, wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan urusanku kepada Engkau seluruhnya, wa alja'tu dhuhri ilaika, dan aku sandarkan punggungku karena sudah lemes, sudah lelah, aku serahkan kepada Engkau. Rabbatan wa rabbatan ilaika, penuh harap, penuh takut kepada Engkau. La ma'alja'a wa la manja minka, tidak ada tempat berlindung selain ke tempat kepada Engkau. Illa ilaika, Allahumma inni amantu bi kitabika, ya Allah sungguhnya aku percaya kepada kitab Engkau, alladzi anzalta ilaika, yang telah Engkau turunkan kepada Nabi Engkau, alladzi arsalta, yang telah Engkau utus. Lalu kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Allahumma inni as'aluka bi anni, ini dalam sebuah hadis Sahih Muslim, ada di halaman 8. Ini bahwa doa katanya yang dikabulkan juga antara lain doanya Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalam hadis Sahih Muslim di halaman 8. Kemudian di halaman 9, ini doa intinya apa? Intinya rajanya istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Di sayyidul istighfar di halaman 9. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau telah menciptakan aku. Jadi kita benar-benar menyadari bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah hamba-Mu. Aku terkait dengan perjanjian denganmu. Lalu aku penuhi janjiku kepada Engkau. Janji kita kepada Allah itu apa? Bertuhan hanya kepada Allah saja. A'udzubika min syarri ma sanatu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku buat. Jadi kita melakukan keburukan, aku berserah diri kepadamu dengan nikmatmu kepadaku. Aku berserah diri dengan dosa-dosaku, ampuni aku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali aku. Lalu di halaman 11-nya kita doa, tadi sudah kita doa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di halaman 11 ya, itu doa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa di kalau kita lihat Qur'annya Bapak dan Ibu, di surat 46 ayat 15, kalau orang sudah mencapai berapa tahun? 40 tahun. Nah, kalau Bapak kan belum 40 kan Pak? Belum. Nah ini ya, di halaman 11 di Qur'annya Bapak boleh lihat itu. Doa ini bagi orang yang sudah usia 40, arba'ina sana. Ya, di surat
46 ayat 15, kalau orang sudah usia 40 tahun, doanya ini. Ya, doanya ini. Rabbi auzi'ni an ashkura, sama-sama apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslihni fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa bagi orang yang sudah usia dikurangi itu 40 tahun. Kalau lebih dari 40 harus lebih lagi. Nah, begitu. Jadi dimulai doa ini di usia 40 tahun sampai tidak terbatas. Nah, begitu ya. Sampai tidak terbatas. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita ada waktu 30 menit lagi untuk sama-sama kita merenungkan perjalanan manusia menuju Tuhan. Allah menjelaskan, nah ilahi, sungguhnya kita ini milik Allah, dan itu bukan doa, itu pernyataan inna lillah, sungguhnya kami milik Allah, wa inna, dan sungguhnya kami ilaihi, kepada Allah rajiun, itu kembali. Di surat 21 surat Al-Anbiya ayat 34 Allah menjelaskan wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Ya. Boleh dibuka ya. Surat 21 surat Al-Anbiya ayat 35 wa ma kana li basyarin min qablikal khuld. Tidak ada manusia sebelum engkau, hai Muhammad, saya ciptakan itu khuld, itu kekal, gak ada yang kekal. Min qablikal khuld. Tidak ada manusia yang kekal, semuanya akan datang lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afa in mitta fahumul khalidun, kalau engkau, hai Muhammad, wafat, apa orang ikut, semuanya akan kembali pada saya. Itu surat 21 ayat 34. Kenapa begitu Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati? Karena di surat 29 surat Al-Ankabut ayat 64 Allah menjelaskan pada kita bahwa katanya wa inna daral akhirata lahyal hayawan law kanu ya'lamun. Karena sesungguhnya kampung yang sebenarnya kampung, tempat tinggal yang sebenarnya tempat tinggal, gedung yang sebenarnya yang akan kita tinggali nanti yang kekal, itu nanti di akhirat. Itu surat 29:64. Saya ulangi 29:64. Boleh saya bacakan? Silakan. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Jadi Bapak harus tahu kita bahwa kampung kita itu bukan di sini. Kampung kita itu setelah kita wafat, itu baru punya kampung yang sebenarnya. Kalau sekarang, apa bapak-bapak masih pengen umurnya 50 tahun lagi? Masih pengen 50 tahun lagi? Itu kan sudah ada satu kesadaran dari kita bahwa kita memang pengen pulang. Jadi kalau tambah 50 tahun lagi, bapak sudah gak ada temunya. Jadi memang datang lagi ke akhirat itu adalah keperluan kita, kebutuhan kita. Kita butuh untuk pulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Bapak dan Ibu doa-doa tadi menyertai Bapak dan Ibu. Ya, ini doa yang usianya sudah 70 tahun ke atas. Tidak ada manusia yang tidak akan datang. Dan Bapak dan Ibu, mati itu tidak usah ditakuti, karena kita sebenarnya sudah belajar mati sebelum mati. Buka surat 39 ayat 42. Ini masih pengantar ya. Surat 39, surat Az-Zumar. Boleh dibaca terjemahannya aja. Surat 39 ayat 42. Boleh dibaca terjemahannya, bukan? Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya.
dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir kapan? Ketika kita wafat, kata Allah, itu nyawa kamu saya pegang. Bahkan ketika kamu lagi tidur, itu nyawa kita itu sudah dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tidur, Pak, kita tidur itu tanpa nyawa. Jadi sama kita kan udah Ya, surat 39 ayat 42, kalau kita tidur tanpa nyawa, seperti bayi yang belum 4 bulan 10 hari hidup tapi tidak ada nyawanya. Itu bayi sebelum 4 bulan 10 hari itu nyawanya nggak ada. Apalagi masih kecebong dia, itu hidup tapi nyawanya belum ada, belum bisa masuk ke dalamnya. Nanti kalau sudah 4 bulan 10 hari sudah siap menerima roh, baru ada nyawanya gitu. Jadi hidup juga cuma hidup aja tanpa nyawa. Sebagaimana orang yang tidur, kata Allah, saya pegang nyawa kamu. Hebat kan? Luar biasa, dahsyat banget. Jadi kita sudah belajar mati sebelum mati beneran. Sudah tiap malam, Pak. Tiap malam kita tuh sudah mati sebelum mati. Jadi nggak usah takut mati. Karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekalipun kita takut mati, ya mati juga. Nggak bisa. Ada orang takut mati, sehingga dia tidak mau ke dokter, Pak. Nggak mau dia. Takut begitu ke dokter, wah bapak kanker, bapak penyakit ini kok, nggak apa-apa. Mati juga. Jadi mati itu memang kebutuhan kita. Sekali lagi, ibu nggak mati-mati mau? Nggak mau. Nggak mau. Jadi kita butuh mati kan. Jadi makanya mati itu nggak usah ditakut. Karena dia takut nggak takut, tetap dia akan datang. Dan itu kebutuhan kita. Dan Allah sayang pada kita. Karena kita hadir ke muka bumi ini adalah karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang minta lahir ke muka bumi? Siapa yang ingin jadi perempuan? Siapa yang ingin jadi putih? Siapa yang ingin jadi hitam? Siapa yang ingin lahirnya di Indonesia? Atau di Indonesianya saya ingin, siapa yang ingin lahir di Jawa? Atau di Medan? Atau di Aceh? Tidak ada yang minta. Tahu-tahu kita lahir di situ. Tidak ada yang minta. Kita rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya siapa? Nggak pernah, nggak bisa milih. Bapaknya siapa? Nggak bisa milih. Siapa yang pengen lahir di Baduy sana? Rakas di Tumpsong, di gunung sana? Nggak ada. Siapa yang ingin lahir di Eskimo sana? Siapa yang ingin lahir di suku Dayak sana? Nggak ada. Tapi dia lahir di situ. Itu semuanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini cuma sementara saja, kita akan datang lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah nanti akan tanya cuma satu, yang perjanjian yang paling mendasar dengan Allah itu, kita hanya harus bertuhan kepada Allah. Tuhan kamu siapa waktu di dunia? Itu yang akan ditanya Pak. Kalau itu sudah beres semua insya Allah. La ilaha illallah. Itu yang harus kita pertahankan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang ingin datang kepada Allah, yang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man atallaha biqalbin salim. Barang siapa yang akan datang kepada Allah yang hatinya bersih. Hatinya bersih itu siapa? Yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan datang lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan di surat 19, surat Maryam ayat pertama, surat 19 ayat 95, mohon buka surat 19 surat Maryam ayat 95. Boleh dibaca.
Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Surat 19 ayat 95, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fard. Dan akan datang kepada Allah pada hari kiamat itu sendiri-sendiri. Karena kita datang juga sendiri sebenarnya. Kita datang sendiri, pulang juga sendiri. Halo, bagaimana kalau kita nanti bareng-bareng? Tapi nanti ada, setelah selesai Pak, setelah selesai urusan dengan Tuhan, setelah kita ada hisab, ada mizan, memang nanti kita akan dikumpulkan bareng-bareng itu ada. Tapi pertamanya dulu, waktu datang pada Tuhan itu sendiri dulu. Coba kita buka lagi surat 6 ayat 94. Surat Al-An'am. Surat Al-An'am surat 6 ayat 94. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu, dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Nanti Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita datang sendiri-sendiri sebagaimana Allah juga dulu datang ke dunia kita dulu sendiri-sendiri. Ibu dan Bapak itu sarana untuk hadirnya kita, tetapi secara hakiki setiap manusia sebenarnya sangat pribadi sekali. Jadi yang ada keturunan itu badannya, kalau rohnya itu sendiri. Dulu sudah lama bahwa manusia sudah diciptakan oleh Allah sangat pribadi sekali. Surat 7, 172, surat Al-A'raf. Pribadi betul manusia itu. Dan ketika itu manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masih dalam alam ruh. Kata Allah, alastu birabbikum, hei para ruh bukankah aku ini Tuhan kamu? Ruh itu menjawab, qalu bala syahida, betul. Kata ruh itu, engkau adalah Tuhan kami. Lalu kata Allah, sengaja saya tanya sama kamu supaya nanti kamu kembali lagi pada saya. Begitu ditanya, kamu dulu waktu di dunia nyembah siapa? Jangan sampai kamu lupa, jangan sampai kamu salah. Kamu tentang keesaan saya karena kamu sangat pribadi sekali. 173. Kamu tidak boleh menyalahkan kedua orang tua kamu. Oh Pak, saya menyembah benda-benda gunung karena orang tua saya juga dulu menyembah gunung. Pak, saya menyembah hewan karena orang tua saya juga dulu menyembah hewan. Tuhan, saya menyembah matahari karena orang tua saya juga menyembah matahari. Tidak ada alasan itu. Silakan dibaca. Tidak boleh menyalahkan kedua orang tua kita. Silakan. Ayat 7, surat 7, 173. Ayat 173. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Tuhan, kami ini sesat ini karena orang tua kami menyembah matahari, kami ikut juga. Tuhan, orang tua kami menyembah berhala, kami ikut juga. Tidak boleh kamu menyalahkan orang tua. Percaya kepada Allah, iman kepada Allah, itu tanggung jawabmu sendiri. Jadi kita tidak boleh Bapak dan Ibu menyalahkan kedua orang tua kita. Sebab kalau menyalahkan kedua orang tua kita, nanti Bapak menyalahkan Nabi Adam. Sampai Nabi Adam disalahkan sama kita. Jadi manusia itu sangat pribadi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia, ya, ruhnya ini keturunan sikulan, itu badannya. Yang ada keturunan itu badannya. Kalau jiwanya, ruhnya sangat pribadi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita akan datang kepada Allah SWT. Tapi nanti kalau sudah kita dihitung amalnya, ya sudah dihitung, sudah dihisab, sudah dimizan, sudah ditimbang, baru kita akan masuk surga bareng-bareng atau masuk neraka bareng-bareng. Awalnya sendiri-sendiri lebih jauh, dihisab lebih jauh. Karena kita prosesnya pertama alam roh, lalu nanti alam janin di rahim ibu kita, lalu masuk alam dunia. Begitu di dunia kita berapa puluh tahun, 100 tahun atau 1000 tahun seperti Nabi Nuh, ya lebih dari 1000 tahun, karena dengan umatnya aja dia 950 tahun. Lalu dia masuk, setelah wafat dia masuk ke alam barzah. Lalu di alam barzah akan masuk lagi nanti alam mahsyar. Di alam mahsyar itu kita lama. Di alam ruh, lalu alam janin, lalu alam dunia, lalu alam barzah, lalu alam mahsyar. Kita akan masuk ke 5 alam. Itu informasi Quran itu semuanya. Jadi alam roh, lalu alam janin. Kalau Nabi Adam tidak masuk alam janin lagi, kalau Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak masuk alam janin, alam dunia, lalu alam barzah setelah di dunia, lalu alam mahsyar. Di alam mahsyar itu yang lain. Jadi kalau di dunia ini baru kita masuk alam keberapa nih? Alam roh, alam janin, lalu alam dunia. Masih ada 2 lagi yang akan kita lalui. Jadi panjang. Jadi hidup ini adalah perjalanan menuju Allah yang sangat panjang sekali. Di alam barzah aja Bapak setelah wafat itu lama manusia. Nabi Muhammad SAW umurnya cuma 63 tahun, tapi dia di alam barzah sekarang sudah 1500 tahun. Di alam barzah belum kiamat, nggak tahu kapan kiamat. Apalagi Nabi Adam alaihissalam sudah berapa ribu tahun di alam barzah. Karena seluruh manusia setelah di dunia ini setelah wafat semuanya masuk alam barzah. Alam barzah itu adalah alam penantian sebelum kita sebelum adanya kiamat. Karena setelah alam barzah nanti kiamat dulu. Kiamat itu coba kita lihat ya di surat Yasin, surat 36 ayat 52 surat Yasin. Nah ini orang yang berada di alam barzah kaget karena ada kiamat. Kaget ya. Kaget. Jadi ada orang Bapak di alam barzah itu ada orang yang tidur aja Pak. Begitu mati tidur. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak nih yang hadir nih begitu mati nanti tidur. Itu surat Yasin itu Pak. Surat Yasin. Ya, surat 36 ayat 52. Boleh dibaca dong, baca terjemahannya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, itu surat 36 ayat 52. Qalu ya wailana man, boleh di belakang kalau tak terjemahannya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu mereka berkata ya wailana, waduh celaka kami. Man ba'atsana, siapa yang membangunkan kami? Mimar kodina, kami sedang tidur nih. Ibu ada orang wafat langsung tidur aja. Ini ma wa'ada rahman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa sadaqal mursalun dan yang dibenarkan oleh para rasul. Bu, ada orang wafat begitu wafat langsung bergema, nggak mau kayak ngopi. Begitu bapak langsung mati lampunya. Langsung mati lampunya. Langsung mati lampunya. Oke. Jadi bapak dan ibu begitu kiamat baru dia bangun.
Jadi ada orang tidur. Nah, orang yang tidur ini Bapak, contoh dalam Quran itu banyak sekali. Paling tidak ada 2. Ada di surat Al-Baqarah ya, ayat 159. Ada orang juga sama, tidak yakin bagaimana Tuhan menghidupkan orang yang sedang mati. Mana orang menghidupkan sedang mati? Ya Allah, bagaimana kau menghidupkan orang sedang mati? Orang itu katanya sedang naik unta, naik keledai, sedang jalan di sebuah tempat. Itu di surat 2 Al-Baqarah ayat 259. Dia sedang naik unta, begitu lihat ada perumahan yang sudah pada roboh bangunannya, dia bergumam, bagaimana Tuhan menghidupkan orang yang sudah mati? Orang itu oleh Allah ditidurkan di situ. Dan ditidurkannya berapa? 100 tahun. 100 tahun. Kita baru 70. Jempolnya sakit. Ditidurkan 100 tahun. Begitu dibangunkan, orang itu yang tidur 100 tahun itu dibangunkan, kan nggak bisa. Berapa ada tinggal di sini? Katanya yauman au ba'da yaum. Sehari bahkan saya tidur di sini cuma setengah hari. Oh tidak, bal mi'ata'ami. Anda tinggal di sini 100 tahun. Dia belum sadar, dan dia pulang. Begitu pulang ketemu dengan kakek-kakek. Tanya siapa namanya Jainuddin. Anak saya ini nama Jainuddin. Dia masih ingat anak namanya. Padahal dia sudah tidur 100 tahun. Bapaknya siapa? Anu kok, saya, nama saya. Anaknya Pak umur 40 tahun terus, anaknya 100 tahun sudah lebih. Karena dia tidur 100 tahun. Jadi bapaknya tidak mengalami proses waktu dunia, waktu tidur itu. Sedangkan anaknya normal seperti biasa. Jadi Allah bisa menyetop waktu. Dan itu juga kata para ulama bisa memberikan inspirasi ayat itu kepada kita, bahwa nanti di ayat selanjutnya, kalau begitu kata Allah, coba katanya fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kalau begitu lihat, coba itu makanan kamu dan minuman kamu. Dia lihat minumannya belum berubah, makanannya juga belum berubah. Tapi fangdur ila himarika, tapi coba lihat keledai kamu. Begitu lihat keledai sudah jadi tulang belulang. Makanannya belum berubah 100 tahun, keledainya sudah jadi tulang belulang. Ada 2 pemandangan yang kontradiktif. Ini juga ada sinyal bahwa makanan bisa diawetkan sampai 100 tahun. Iya udah, boleh. Ke belakang. Itu juga memberikan inspirasi kepada manusia bahwa makanan bisa diawetkan 100 tahun. Bisa diawetkan 100 tahun. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa tidur orang yang tidur di alam bangsa bisa ribuan tahun, tapi begitu dibangunkan yauman au ba'da yaum, sehari bahkan setengah hari. Ashabul Kahfi 309 tahun. Di surat 18 ayat 25. Surat Al-Kahfi. Dia 309 tahun. Tapi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat, berapa Anda tinggal di sini? Jawabannya sama, yauman au ba'da yaum, sehari bahkan setengah hari. Padahal sudah tidur 309 tahun. Disitulah kemudian orang mengatakan bahwa waktu adalah relatif. Tergantung posisi kita di mana, di bumi, di matahari, di bintang, atau di mana. Bahkan di Indonesia, di Buwisik sendiri, di Jakarta Timur, Jakarta Barat, posisi kita lain planet, itu sudah berbeda. Sini Mekah selisihnya 4 jam, sini Maroko selisihnya 7 jam. Saya bangun, istri saya baru tidur. Saya tidur, istri saya baru bangun. Wah, itu luar biasa. Itu masih di dunia ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi hidup adalah perjalanan menuju Allah yang panjang. Oleh karena itu tidak usah takut mati.
Karena kita datang kepada yang Maha Rahman, kepada Zat yang Maha Sayang kepada hambanya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di usia 70 tahun ke atas banyaklah berbuat baik. Kenapa? Karena Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan. Kebaikannya Allah ini mau ngobrol kebaikan. Surat 6, 160 kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Surat 6 ayat 160. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, kata Allah, saya akan bayar. Berapa Tuhan? 2 juta. 5 ya, buka. 7 ya, buka. 10. Minimal 10. Masya Allah. Bapak ulang tahun sekali, dianggap ulang tahun berapa kali Bu? 10. Nanti fotonya jangan lupa di share ke Mas Sabar. 10. Sholat sekali dianggap 10 kali Yang sholat. tadi di foto. Masya Allah. Berdoa sekali dianggap 10 kali. Itu minimal 10 kali. Maksimalnya tidak terhitung. Nanti di sholat yang lain. Luar biasa. Jadi kita hidup-hidupnya memang benar rahmat Allah. Oleh Allah dihidupkan, dikasih kenikmatan, kembali lagi dikasih kenikmatan. Kemana lagi ini? Tidak ada Pak. Dalam Al-Quran itu Allah itu seram tuh gak ada. Kedini. Yang seram tuh yang keterlaluan Pak. Kedini juga boleh deh. Dan itu pun kalau dia mau bertobat, tetap Allah akan membuka pintu tobat. Kayak apa hebatnya? Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di usia 70 tahun tidak ada kecuali selalu alhamdulillah. Sebab nanti masuk surga pun alhamdulillah. Ketika masuk surga, pertama yang diucapkan itu alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin melanjutkan lagi. Jadi di alam barzakh itu Bapak, manusia itu ada 4 macam. Setelah wafat itu ada 4 macam. 1, tidur terus Pak. 2, ada manusia yang kedua mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Itu surat 3 169. Begitu wafat Pak, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Surat 3 boleh dibuka. Surat 3 169. Surat Ali Imran. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang. Surat 3 169. Surat Ali Imran, surat 3 169. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Bapak dan Ibu, ada orang mati syahid, kata Allah jangan anggap dia mati. Dia itu hidup, bahkan dia dapat rezeki dari saya. Tidak mati. Jadi sama ya. Jadi surat 39, 42, surat 3, 169 bahwa manusia sebenarnya tidak pernah mati. Yang mati itu badannya. Manusia nggak pernah mati. Ibu dia mati, dia enggak. Badannya pindah dia. Makanya disebutkan dalam Al-Quran itu bukan maut tapi wafat. Kenapa wafat? Wafat itu akan mendapatkan balasan yang lebih bagus dari sebelumnya. Itu wafat. Ya makanya mati itu untuk hewan, untuk manusia itu wafat. Oh dia telah wafat, bukan dia telah mati. Mati itu selesai. Kalau wafat dia akan lebih sempurna ketika dia mati. Jadi mati itu adalah menyempurnakan kehidupan kita. Jadi makanya ada salah seorang ulama, kalau orang ini tahu betapa indahnya mati, pasti orang banyak pada pengen mati semua. Masalahnya nggak tahu bahwa setelah mati itu indah. Jadi yang tahu dia setelah mati itu serem, wah itu baru dia takut. Jadi ada orang mati, dia mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan.
Kemudian yang ketiga, ada manusia wafat di alam barzakh. Dia selalu menyesal. Ada. Surat 23 ayat 99 dan 100. Ya, ini ada. Nah, jadi dia tidak pernah berbuat baik waktu di dunianya. Surat 23 ayat 99 dan 100. Itu dia selalu menyesal ketika dia berada di alam barzakh. Ya. Tuhan, kalau bisa saya hidup lagi Tuhan, mau ngapain? Mau beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan, sudah nggak bisa lagi. Tidak ada orang yang mati menyesal. Itu yang ketiga. Yang keempat surat 40 ayat 46. Orang di alam barzakh mendapatkan teror selama di alam barzakh. 40 surat 40 ayat 40. Setiap hari katanya itu Bapak dan Ibu, ada malaikat akan datang pada dia. Lalu dia berkata, si malaikat itu, Mas, itu nanti neraka yang akan kamu masuki, tapi walam jadi Tuhan belum masuk. Jadi ada orang yang setiap hari di alam barzakh datang malaikat ngasih tahu bahwa dia akan masuk neraka. Belum masuk. Dan di situ yang disebutkan adalah Fir'aun. Belum masuk. Jadi kalau lihat ayat itu Bapak dan Ibu, neraka juga masih kosong, belum dimasuki oleh manusia. Walam belum ada yang masuk ke situ. Jadi ada 4 macam. Jadi ada yang tidur, ada yang sudah dapat kenikmatan, ada yang menyesal, ada yang diteror. Itu 4 di alam barzakh. Baik. Diteror Bu. Jadi ancamannya itu bukan penyiksaan, bukan penyiksaan dipukulin atau dia bukan, tapi diteror. Diteror. Jadi 4 macam deh, 4 macam manusia ketika berada di alam barzakh. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Allah membuka pintu tobat itu kalau nanti kita buka surat 39 ayat 53. Pintu tobat yang Allah buka, kalau kita tidak manfaatkan itu salah kita. Pakailah. Karena Allah sebenarnya tidak mau menyiksa hambanya. Ngapain? Gak ada kepentingannya lah buat Allah nyiksa orang, gak ada. Hebat saya ini seorang ya. Nah, ada buat Allah. Itu mah manusia itu. Allah mengatakan, hai hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Hai hambaku, Allah menyebutkannya hambaku, jangan putus asa dari rahmat saya. Saya akan mengampuni segala dosa kamu. Katanya para ulama menjelaskan ayat itu bahwa Allah benar-benar mau membuka pintu tobat selebar-lebarnya buat hamba-hambanya, karena tidak punya kepentingan untuk menyiksa. Gak ada. Jangan putus asa Tuhan. Dosa saya sudah setinggi gunung, setinggi langit sekalipun, kalau mau kamu datang pada saya minta ampun, saya akan ampuni dosa kamu. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali manusia tidak mau bertobat kepada Allah lain, itu ya, salah sendiri kalau itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, nanti katanya begitu manusia kiamat, begitu alam raya ini kiamat, lalu Allah membuat satu alam namanya alam mahsyar. Di alam mahsyar nanti manusia akan menyeberang. Penyeberangan yang disebut Shiratal Mustaqim itu adanya di surah 19 surat Maryam ayat 71-72. Nah, hanya itu.
Lalu yang disebutkan bahwa rambut satu di belah 7 itu hanya ibarat saja, tidak ada kalimat itu tidak ada. Jadi manusia akan menyeberangi Shiratal Mustaqim itu di surat 19 surat Maryam ayat 71 72. Boleh bantu terjemahnya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Iya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Terus. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan tertutup. Jadi Bapak dan Ibu yang penjelasan tentang surat tidak menyeberangi itu semuanya nyebrang. Lalu kata Allah, saya akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Lalu ada orang yang menolak, menyeberangi itu. Itu neraka walaupun api dia tidak panas sebagaimana Nabi Ibrahim dibakar. Bagi orang yang bertakwa neraka itu tidak panas, nyebrang aja. Tapi harus melewati, jadi pintu gerbang menuju surga itu harus nyebrang neraka dulu. Semua nyebrang, semua menyeberangi itu. Jadi surat 19 ayat 71-72 itu yang disebut Shiratal Mustaqim. Nah begitu sudah nyebrang, nah, nanti baru kita akan masuk pintu surga. Suratnya surat 39, surat 39 dari 70, 71, 72, 73. Nah, nanti Bu akan reuni lagi Bu. Nah, ini terakhir nih reuni soalnya nih. Ya, reuni nih. Surat 39, 71, 72, 73. Silakan Bu. Wasiqal ladina, silakan. Dari 70 apa 71? Dari 70. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Terus. Dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Lanjut. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Lanjut. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruknya tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Lanjut. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Bapak dan Ibu sekalian yang hormati. Jadi nanti masuk neraka itu Bu, rombongan, masuk surga juga rombongan. Jadi nanti ketemu tuh di pintu surga itu, oh bapak ini, bapak itu, ibu ini, ibu itu, ketemu lagi tuh. Oh, dari mana? Ketemu lagi. Nah yang repotnya kalau ketemu di pintu neraka itu. Terakhir itu, ya terakhir akan ketemu di pintu surga atau di pintu neraka. Ini rombongan, jadi masuk surga itu rombongan Bapak dan Ibu. Saya ketemu ibu-ibu di salah satu pesta pernikahan, ketemu di pintu gedung itu sudah ramai itu Pak. Saya bilang bagaimana Pak ketemu di pintu surga ya? Di pintu gedung aja ramai gitu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu
kita ketemu di pintu surga nanti. Amin. Dari saya cukup sekian dan mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan karena waktu kita sudah selesai. Kalau kita ingin lebih detail tentang perjalanan menuju Tuhan, ya seminggu lah. Seminggu lah ngajinya ya. Dari situ sekian, mohon maaf terutama kepada saya guru baik. Terima kasih. Mana Pak Satar. Pak Rahim Satar. Pak Rahim Satar. Pak Saribu. Pak Saribu. Terima kasih Pak. Saya diundang sini dengan Bapak yang lain, mudah-mudahan baju biru ini semuanya akan ketemu di pintu surga. Amin. Jadi saya sekali lagi cukup sekian. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih Pak. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi doa kita udah ya Pak Uci ya. Boleh tutup sekali lagi Pak Uci dengan doa. Karena ada teman kita yang kebetulan sedang dirawat di rumah sakit, Ade Naleni. Kami mohon kita untuk berdoa bersama untuk dia. Ade Naleni. Cus. Suami Nini, Bang Bakti. Sekalian Pak, satu lagi Bapak Bakti Sitepu. Nalami Bakti Sitepu, Muhammad Fena Ali Adiputra, Fajar Kriyanti Muhammad Yakub. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada mereka sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Engkau, wa idza maritu fahuwa yashfi. Kalau kami sakit, Engkau yang menyembuhkan kami. Sebagaimana juga Nabi Ayub berdoa kepada Engkau, anni masannya durru wa anta arhamur rahimin. Kami disentuh penyakit ya Allah, tapi kami tahu Engkau pengasih dan penyayang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir pada kesempatan yang baik ini, kami mengadakan tasyukuran kepada Engkau ya Allah atas segala nikmat Engkau di mana kami sudah berumur 70 tahun. Ya Allah, kiranya Engkau mengampuni segala kehilapan kami, kekurangan kami, karena tanpa kasih sayang, tanpa rahmat kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa. Ya Allah, maafkan kami, sayangi kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Bimbing kami ya Allah sebagaimana Engkau telah membimbing orang-orang dahulu, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekali lagi Bapak dan terima kasih. Ini insya Allah doa yang ada di buku ini, doa yang sudah berumur 70 tahun insya Allah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Uci Amisi MA. Telah kita dengarkan tausiah pencerahan khususnya untuk kita para lansia atau pralansia. Juga insya Allah semua doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selanjutnya kita akan masuk potong tumpeng dulu. Acara potong tumpeng dulu ya sebelum kita salat zuhur ya. Mohon izin ya. Sembilu dari bulu. Cakep. Jadi anyam jadikan tampian. Cakep. Saya menyusun jari 10. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Alhamdulillah, semoga Allah melindungi kita semuanya ya Allah. Berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikan hidup diambil dalam keadaan bersyukur.
Amin. Tentu semua kita ulang tahun. Kalau bola golf Sani, untuk Sani masih 3 cm lagi belum masuk. Jadi hole in one-nya belum dijadikan, disatukan sama pas pukulan selanjutnya hijrah Kak Jirah persis tuh pukul hole in one top tanggal hari ini 3 Agustus 1925, hari ulang tahunnya Adinda Miss Rukiah. Mari kita potong tumpeng, ikuti dengan Happy birthday to you. Satu lagi. Kawan-kawan nanti pas menjelang zuhur, siapa yang azan tunduk dulu, kita sholat dulu bersama di imam. Ada masuk semua. Si mana? Enggak. Foto juga. Oh, masuk. Kan nggak bayar. Mudah-mudahan sehat
makan dulu. Pegang bang. Satu sana. Habis makan. Yang penting nyanyi. Habis makan itu langsung pulang. Ini MF siap-siap itu ngasih amplop, foto aja yang lain nggak usah. Ah inilah. Ah ini. Jangan manggil bapak, abang aja. Hebat. Suruh orang. Wiwi. Biar ini dulu. Matiin. Yeti jatuh. Halo. Yang ulang tahun ditungguin tadi lama sekali. Mie rebus Medan. Masakan Jirah. Ya, silahkan. Ya. Ada sausnya. Oh, sedap. Udah. Kentang. Kacang hijau. Sup. Nah, sedap deh. Cocok lah. Jagung rebus.
Tunggu sayang. Belum buka dulu, sama-sama buka. Oh gitu. Yeah. Baju. Nih. Nomor 3 siapa? Nomor berapa? Foto. Memang ku sadari sering ku tinggalkan kau seorang diri. Bukankah aku sebenarnya mengingatku sendiri. Aku menyadari bukan sandiwara kasihku engkau ku tinggal pergi, bukan bukannya aku sengaja. Demi orang tua aku harus begini. Udah. Perlengkapan baju tidur sama perlengkapan sikat gigi sampo. Mantap. Not even time for birds to fly to share the I just want to say how much I just want to say I love you, and I mean all of my heart. Ha ha ha.